tipe proyek ada 4. Yang pertama ya, proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, di mana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek. Banyak sekali proyek seperti ini khususnya untuk proyek yang nilainya relatif kecil. Jadi tipe proyek yang pertama adalah proyek penunjukan langsung. Tidak pakai tender. Tender itu beberapa orang diadu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ditunjuk langsung, biasanya nilainya kecil. Itu tipe yang pertama, penunjukan langsung. Ya, tipe yang kedua, ide proyek muncul karena ada tawaran dana atau instansi dari lembaga tertentu. Dengan adanya tawaran itu, kita bisa menyusun proposal proyek. Di dalam lembaga pendidikan sering ada tawaran dana penelitian untuk topik tertentu dengan alokasi dana tertentu. Nah, misalnya teman-teman ada yang punya teman sebagai guru, biasanya guru itu, guru atau dosen, diberikan dana dari pemerintah atau dari LSM atau mungkin dari kampus untuk mengadakan penelitian. Banyak sekali penelitian mengenai misalnya virus COVID, itu juga salah satu penelitian, misalnya mengenai penelitian ekonomi, masyarakat yang terbelakang di daerah tertentu, itu adalah salah satu proyek juga. Jadi ide proyek muncul, kemudian diberikan dananya dan diminta menjalankan. Tipe yang ketiga adalah proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Di sini, suatu konsultan atau kontraktor harus berkompetisi untuk memenangkan tender. Proyek yang harus dilalui biasanya lebih rumit dan panjang. Profesionalitas sangat menentukan keberhasilan dalam tender. Jadi misalnya ada pekerjaan, kalau proyek fisik misalnya membangun apartemen gitu, kemudian ditawarkan kepada siapa yang sanggup membangun apartemen ini, tawarkan ke beberapa kontraktor. Nah, kontraktor itu untuk mendapatkan proyek apartemen itu harus diseleksi mana yang siap. Siap dalam arti mungkin dari siap dananya, siap manajemennya, kemudian siap dalam arti kesiapan sumber daya manusia dan sebagainya. Itulah yang akan memenangkan tender. Yang keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, saya bekerja di perusahaan X, nah perusahaan X itu memberikan suatu dana, anggaran, biasanya bukan dana, anggaran tertentu untuk melakukan sebuah proyek. Misalnya, perusahaan makanan, dia diberikan dana tertentu untuk proyek membuat produk baru. Misalnya perusahaan Indofood yang bikin mie, dikeluarkanlah dana untuk proyek membuat mie varian baru, misalnya mie rasa rendang, dibuat satu proyek untuk mendapatkan mie varian rasa rendang. Itu adalah salah satu contoh proyek juga. Jadi tipe proyek ada 4, yang pertama adalah penunjukan langsung, yang kedua itu dari sponsorship dari lembaga luar, kemudian yang ketiga dari tender, yang terakhir adalah dari dalam perusahaan itu sendiri. Kita masuk ke apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dalam suatu proyek. Stakeholder, misalnya klien, developer, tester, supplier. Jadi, manajemen proyek adalah penerapan dari ilmu pengetahuan dan keahlian, knowledge and skill. Pengertian yang kedua, terkadang biasanya dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas disebut sebagai manajemen by project. Jadi itu adalah pengertian dari manajemen proyek, ada 2 ya. Yang pertama adalah penerapan ilmu pengetahuan, di mana diminta oleh stakeholder. Yang kedua adalah pendekatan manajemen terhadap proses operasi.